Sama. Udah. Loh kenapa sih? Aku kan pernah satu band sama Padre sama Adi. Aku semuanya tahu. Nih, jadi dulu kalian pernah ngeband? Iya pernah. Pernah dong. Daripada kalian salah-salah ngebandnya, lebih baik kita tanya aja sama teman-teman yang udah berkarya di bidang musik. 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 Terus genrenya ada rock, Jazz. Elektronik. metal. Oh, baru tahu saya mas. Ternyata kalau jazz tuh gini mas. Jazz dulu mas. Jazz. Itu karena bersemangat. Oh, kalau nggak semangat kayak apa mas? Gini lintuk. Oh, gini mas. Lintuk. Itu Spiderman. Oh. Tapi mas, kenapa sih orang-orang tuh mau mainnya musik, nggak main reok aja gitu loh? Kenapa mas? Ya coba tanya aja. Kenapa ya? Sebenarnya karena kita hobi sih. Bagian diri kita sendiri juga sih. Musik juga buat kami suatu hal yang positif, dimana kalau kita menyalurkan bakat kami lewat musik. Ya. Sebenarnya di musik ya apa, kita punya hal-hal positif yang bisa dikerjain, gaya yang nggak negatif-negatif kayak kebanyakan orang-orang sekarang. Secara naluriah semua manusia atau every people itu suka banget sama musik. Paling nggak dia pernah bersenandung, humming atau apa. Menafkahi Dibatin sih sebenarnya. termasuk mata pencarian. Musik untuk menyenangin diri sendiri aja. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Gimana, bro? Kalau dari aku sih bawaan hati sih. Mungkin kalau misalkan saya tidak bermain musik, jatuhnya mungkin bakal jadi seorang cabe-cabean kali ya. Oh, ternyata mas ya. Jadi cabe-cabean tuh gara-gara nggak main musik mas. Iya. Makanya ntar saya kalau punya pacar, saya pingin pacar saya itu main musik mas. Biar nggak jadi cabe-cabean. Rencananya siapa pacarnya? Mbak. Nggak mau dia. Mau mbak ya? Mau. Maaf mas, saya Udah punya. Iya, punya saya. sama odong loh. Udah. Terus kalau boleh tahu, kebanyakan band di Samarinda influence-nya apa aja? kalau buat ngeband sih kita lebih ngikutin Dream Theater, tapi basicnya masing-masing kita sukanya jazz. Kalau influence sih banyak sebenarnya, tapi kita lebih nyoba ke Tower of Power. Kalau influence, saya lebih senang gitaris dari Salon Seven, Eros Chandra, karena saya sama seperti dia, saya suka bermain blues. Kalau band, mungkin Jago Stu, karena kalau ngeband saya lebih cenderung mainnya rock and roll. Lip Swan dari Swiss Beatbox. Kalau saya Balji dari England. Kalau saya Alem dari Prancis. Kalau saya Harmon Beat, dia main harmonika sambil beatbox. Itu dari Prancis kalau nggak salah. Saya tuh udah bermusik, saya jadi praktisi musik itu udah dari SD ya. Dimana lingkungan saya tuh semua mendengarkan The Beatles dan zaman waktu itu. Setelah itu kesini saya mulai berubah. Saya mulai mendengarkan yang nge-hip waktu itu. Saya tahun 90-an berubah sampai sekarang, tapi finally saya jatuh ke The Beatles lagi sekarang. Kalau saya sih ya emang sih benar lingkungan sangat berpengaruh ya, lingkungan berpengaruh banget ke influence musik saya. Jadi dulu memang ayah saya juga musisi gitu, dia bermain bass dan banyak sekali yang didengarkan dan lumayan mengkontaminasi saya seperti Led Zeppelin, AC/DC, Deep Purple, bahkan untuk Indonesianya juga ada tuh Plus tuh, hari-hari selalu saya dengarkan. Tapi kesininya ketika saya menjadi praktisi musik juga itu absolutely pengen menjadi diri saya sendiri. Kalau saya Luigi Russolo. Kok Skrillex aja deh. Avicii. Asal Matrix on Fire. Saya Calvin Harris. Ashley Deying,
ada BMTH, Metallica juga. Dari drummernya Slipknot, Joy Jordison. Di zaman-zamannya tua tuh kayak Black Sabbath suka. Oh, In This Moment. Itu saya suka Dying, Killswitch, Miss My Eye, Bring Me The Horizon. Tapi saya udah nutup inspirasi saya itu dari satu genre metal aja. Jadi saya juga suka juga seperti British pop, seperti Oasis, Coldplay, Bob Marley, Tony Key, Marley, One Pass, Lang. Kalau aku ada Toots and the Maytals, terus ada Mati Syahu, Bob Marley pasti, terus Indonesianya Shaggy Dog, Sundari Sukoco. Soja ya. Soja balapan kena. Sama dangdut juga bisa. Dangdut. Karena hampir mirip ya kan. Nah, ini nih. Ini kan minumnya. Buat Mbak yang itu biar saya aja yang ngasih. Aduh. Nggak boleh. Oke. Upi kakak. Nih, kamu sabar dong, gantian dong. Nih Mbak. Makasih Mas, Iya. jangan bergetar Mas. Oh iya. Hati saya bergetar Mbak kalau ngeliat Mbak. Ini. Dirasain dulu Mbak kopinya. Itu antar aja balik dulu. Oh, ini diantar balik. Jangan. Parah. Mbak. Kalau aku sih influence-nya ibu sama Kapten Patimuka. Kalau band kita dulu apa ya? Beda dulu kan karena kita kan mainnya metal ya. Rock itu. Jadi kita cari itu yang memang keras. Raisa. Oh, sama Maudy Raisa Ayunda. apa Raiso? Raisa, Maudy Ayunda sama Afgan. Itu bagian rocknya di mana? Kalau di Cynthia Bella juga asik. Oh, terus BCL aja sekalian. Kalau kalian ngeband, pendapat orang gimana ya? Untuk masyarakatnya sendiri sih sangat terhibur dengan seni kami karena jarang ada gitu beatbox untuk khususnya wilayah Samarinda. Ngobrol sejauh ini semuanya sih seru aja ya, mereka asik dan selalu kasih respon yang baik sama kita kalau lagi manggung. Jadi semuanya oke aja. Menurut saya respon masyarakat dengan musik kita itu alhamdulillah baik ya, karena kami ini 5 kepala yang memiliki inspirasi yang berbeda tapi mempunyai satu tujuan gitu loh, bermusik. Jadi kami ini bisa mencampurkan berbagai macam unsur dalam lagu-lagu kita gitu loh. Jadi semua orang tuh alhamdulillah bisa mendengarnya dan mencernanya gitu loh. Alhamdulillah. Kebanyakan sih nggak terlalu ada yang suka sih dengan musik yang saya bawain, tapi dengan adanya musisi lokal di Samarinda, saya ngelihatnya mereka antusias aja, ngelihat semakin ada sesuatu yang baru, semakin mereka senang. Alhamdulillah ya, bagus responnya dan kami rasa itu yang diinginkan setiap musisi, bahwa setiap karyanya itu bisa dinikmati dan juga bisa membuat orang lain juga suka dengan apa yang kita suka gitu. Otomatis kita kan kalau ketemu sama orang yang suka dengan musik yang sama pasti happy lah, apalagi ini adalah hasil karya kita sendiri ya. Jadi untuk penikmatnya, untuk range umurnya mungkin sekitar dari SMA sampai ke atas, bahkan ada yang 6 tahun juga deh ya. Jadi untuk di karya kita sendiri banyak sekali, apalagi di Samarinda, teman-teman kita sendiri gitu, dan itu merupakan suatu dukungan yang benar-benar nggak terkira juga yang kita rasakan dari mereka. Kondisi cukup positif karena kita di sini membawakan genre musik reggae, jadi band apapun itu dari manapun itu, kalau dia membawa genre musik reggae, insya Allah para penikmat itu pasti mendukung. Jadi ya baik juga buat band-band yang bergenre reggae yang ada di Samarinda itu. Dan tentunya setiap tahun penikmat musik reggae makin bertambah, itu aja sih. Karena sih teman-teman juga ya, banyak teman-teman yang bantu. Juga kalau misalnya kalau buat apa orang-orang yang nonton itu kira-kira suka juga tergantung eventnya sih. Karena kita juga main di event jazz, pasti orang-orang memang yang nonton juga pasti suka jazz. Misalnya kita main di tempat rock kan nggak mungkin juga orang-orang rock suka sama jazz. Kalau saya kan dari dubstep mungkin agak keras, jadi menikmatnya mungkin untuk remaja-remaja aja. Kalau noise sendiri mungkin ya bisa dihitung masih ya jumlahnya, karena ini agak sesuatu yang baru banget di Samarinda. Karena ini bising ya, karena noise itu sendiri dalam artinya sebenarnya kan mengganggu sekali gitu.
Tapi mungkin seiringnya proses jalan ya ada lah mungkin muncul orang Gerindra ya. Amin. Amin. Kalau dari Ciptun sih ya masih terdengarnya mungkin orang-orang ngira ini apa aneh soalnya karena dari musik-musik game itu dibuat menjadi musik ya paling orang tuh tanggapannya mungkin aneh dengarnya gitu. Odong. Kalau kita dulu ya, kita waktu ngeband tuh, orang tuh respect banget. Ada yang lempar batu, lempar kayu, ada yang lempar mayat. Mayat mas. Mayat beneran itu. Mayat ayam. Masih hidup mayat. Mayat itu keren. Mayat masih hidup. Mayat hidup. Ini mayat hidup. Ini arah ini hidup. Jombe. Nah terus kalau bermusik itu kan pasti ada suka dukanya ya. Kira-kira apa sih suka dukanya? Ya dukanya palingan kayak kemarin saya juara di SMA 1. Banyak yang bilang kalau band kita ini kayak nggak pantas. Terus tuh ada juga yang bilang kayak nyogok juri buat jadi the best. Terus tuh ada yang bilang nyogok juri 5 juta buat jadi juara. Tapi nggak apa-apa, itu kita jadiin pengalaman aja supaya kedepannya kita bisa buktiin kalau kita lebih pantas buat juara. Ya sukanya dengan juara itu kita punya pengalaman yang bagus. Jadi terus tuh teman-teman juga senang kita juara, dapat duit. Kemudian ya bisa jadi lebih baik lah. Dukanya itu pas kita kayak nampil gitu sound atau mic perlengkapan gitu jelek banget. Terus itu dari awal-awal gitu kita susah ngelompokin teman-teman yang mau nge-beatbox buat ngumpul di satu komunitas. Terus kadang ada orang yang nggak tahu beatbox itu apa, jadi mereka cuman diam, bengong kayak gitu aja. Untuk sukanya banyak ya, karena kita bisa menampilkan apa yang belum orang pernah tampilkan. Terus bisa bikin orang juga goyang dengan fasilitas yang cukup sederhana lah saat ini. Terus kalau dari segi sukanya lagi, itu kita misalnya kita manggung, memang awal-awal kita agak-agak susah manggungnya, sekitar manggung, tapi sekarang alhamdulillah manggung ada yang dibayar, kita dapat misalnya dari kreativitas kita tuh bisa dihargain orang lebih lah. Terus juga kita bisa ngiringin segala macam hal musik, terus ya istilahnya senangnya tuh banyak banget gitu lah. Intinya tuh bisa ngibur orang banyak lewat cara kita sendiri. Kalau untuk duka di Crossfire itu udah lumayan banyak pernah kita rasain ya. Di awal kami pertama kali manggung bahkan itu udah ngerasain dukanya. Jadi waktu itu pas kita pertama kali tampil di Bontang, yang nonton cuma sekitar 10 orang. Terus kita juga pernah merasakan di saat kita lagi perform di suatu gig, yang nonton itu di barisan depan justru membelakangin kami, nyuekin kami, terus kita dianggap kayak nggak ada gitu. Tapi alhamdulillah itu suatu fase duka dan kita juga tetap merasakan fase bahagianya. Apa fase bahagianya ya? Fase bahagianya menurut aku dulu ya. Ya. Bahagianya apa ya? Sekarang tiap kali manggung itu udah kerasa mulai perjuangan kita udah mulai kerasa gitu nah ya. Dari awal kita merintis Crossfire terus sampai akhirnya sekarang udah kerasa gitu. Apa misalnya kan kita lagi perform nih, tiba ada yang bisa sama lagu kita ya ikutan nyanyi. Mereka ikut nyanyi. Kita nyanyi lah, ya seperti itulah yang bikin senang. Kalau dari sukanya, wah gak kehitung deh, banyak banget. Mulai dari dimana kita terbentuknya dulu kan festival zaman saya SMP gitu. Tapi itu sekarang udah bergeser. Tapi saya untuk sukanya dulu deh, banyak teman, nambah teman, kemudian berpengaruh sangat besar terhadap hidup kita ya, sampai bisa jadi vokal instructor, kemudian menjadi praktisi musik itu sendiri. Dan waktu ngeband dengan The Crackers juga sempat touring, dan itu ke kota-kota, kepribadian yang berbeda, kemudian teman-teman yang berbeda. Banyak hal yang kita pelajari dalam hidup, dan itu membentuk kami yang jadi seperti ini, dan bersyukur sekali dengan sukanya dalam bermusik banyak banget. Kalau dukanya saya rasa, kalau dukanya sih pertanyaan ini kan sudah sempat saya pelajari sebenarnya. Dukanya tuh hampir nggak ada sebenarnya, tapi entah kenapa terpikirkan gimana kalau teman kita di band itu narkoba. Itu
itu duka, tapi setelah saya pikir lagi dengan matang, ternyata itu bukan duka dalam bermusik, itu in relationship-nya sebenarnya. Jadi ya personality-nya, jadi nggak ada apa dukanya lah dalam musik, tapi hampir sempat lecet lah sisi apa namanya bagian bermusik saya itu dengan teman yang apa menggunakan barang yang nggak harusnya digunakan itu. Kalau duka sih banyak ya, kita berapa kali bentuk Sony juga, habis itu main juga sering ya apa sih, penonton juga kurang suka sama kita, itu yang wajar sih, tapi menurut kita yang mungkin kalau duka itu juga sih. Kalau suka kita sempat ditawarin itu ya rekaman ya di Naga Suara, tapi kita tolak gara-gara apa, pendidikan ya Mas, kita mau fokus untuk melanjutkan pendidikan, yang kita jadi duka lagi, akhirnya nggak jadi depannya lebih fokus lagi. Dukanya yang pertama itu kalau misalkan saya ikut event lagi semangatnya bawain karya sendiri tapi yang nonton dikit gitu. Kalau sukanya sih kebanyakan di acara-acara festival, kalau menang tuh suka dapat duit banyak. Oh, dukanya pernah main ke di kantor atau mungkin Ada lagi, kalau bikin project lagu kan, mati lampu, itu duka banget tuh. Hilang projectnya, hilang. Makasih PLN. Kalau sukanya sendiri sih yang jelas pertama kalau kita nampil itu yang jelas banyak teman, banyak penonton baru. Suka duka ya, jangan dipaksa berduka deh. Senang aja ya, kita senang terus gitu selama kita bermusik, selalu senang ya. Intinya makin banyak teman, itu aja. Sama kayak kita ya dong Adil ya. Lu tuh kalau kita nampil sukanya itu kalau nampil itu belum pernah dibayar. Sukanya ya? Sukanya, itu kita suka. Dukanya kita belum pernah nampil sekalipun. Sukanya kapan kalau gitu? Nggak tahu. Kita suka aja kan. Iya. Mas, sebaiknya tuh kita iklan aja dulu Mas. Gimana kalau kita iklan? Dulu. Dicolek-colek pakai CPU, dipijit-pijit pakai CPU, diurut-urut pakai CPU, Yahoo! Rapikan rambut dan katakan tidak. Duduk diam dan katakan. Nanya Mas, rumahnya Haji Sulam di mana ya? Tidak. Mas, Jongkok dan katakan. Mau dipakai. Tidak. Pokoknya katakan tidak. Sudah kan? Tidak.